Kayak ceritanya lagi ngaji gini. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran liman qala fi kitabihil tanzil wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minadh dhulumati ila nur minal jahiliyah ila al-islamiyah hatta intisarul islam fi hadzal bilad fi hadzal makan yani fil Indonesia. Qala Allah ta'ala fi kitabihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Ikhwan fillah insyaallah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak. Hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita karunia yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Contoh yang paling kecil. Hari ini kita bisa menonton, menyaksikan video ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa menyaksikan apa yang kita ada. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang satu lagi yaitu nikmat lisan, nikmat mulut. Dengan nikmat ini kita bisa merasakan berbagai macam rasa yang ada di dunia ini. Dengan nikmat ini kita bisa mengungkapkan semua apa yang ada dalam hati kita. Dengan nikmat lisan ini kita bisa menunai pahala yang sangat banyak. Kita bisa mendapatkan pahala yang sangat banyak. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar bersyukur kepadanya. Dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Seandainya kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan berbagai macam nikmat dari mana saja yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu mengetahui. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu. Ya, kita harus bersyukur. Ini adalah satu janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah ada dalam kitab. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, kalian diberikan nikmat sehat, kalian maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat ini. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah menambahkan nikmat kepada kita, karena hanya Allah yang mengetahui. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan di antara kita, wahai kaum muslimin sekalian, saya sampaikan hari ini, saya sampaikan melalui video ini kepada seluruh umat manusia, seluruh kaum muslimin yang berada di sini. Mereka sekarang salah mentafsirkan bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah besar mereka hari ini. Banyak sekali di antara mereka yang mengaku bersyukur tapi buktinya tidak ada. Ikhwan fiddin yang insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita hari ini yaitu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kita nyembelih kambing kita makan-makan, bukan. Tapi yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kita meletakkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempatnya. Ingat, garis bawahi, pada tempatnya. Kenapa bisa begitu? Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua nikmat mata. Bagaimana kita bersyukur? Apakah kita harus motong kambing gitu? Apakah kita harus
Makan-makan gitu, apa kita bersyukur kepada nikmat mata? Tidak. Bersyukur dengan nikmat mata ya kita menggunakan mata ini dengan hal-hal yang baik untuk melihat firman Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk mendapatkan pahala, untuk menghafal, untuk melihat kekuasaan-kekuasaannya. Tapi sekarang lisannya bersyukur tapi matanya melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para remaja hari ini coba kita lihat kondisinya hari ini. Hari ini mereka karena ada yang namanya media-media yang menggampangkan mereka, yaitu handphone dengan HP. Mereka bisa mengakses semua yang mereka miliki, semua yang mereka mau. Entah itu dia mau lihat apa saja, kita tidak bisa mengawasinya. Coba kita lihat seandainya Allah murka kepada kita. Kalau seandainya mata ini dicabut dari kita, bagaimana rasanya? Semuanya gelap. Semua penglihatan, semua nikmat yang lain. Kita tidak bisa melihat keluarga kita. Kita tidak bisa melihat indahnya warna-warna yang ada di bumi ini. Kalau Allah sudah murka. Tapi sekarang Masya Allah, mereka banyak sekali mentafsirkan dengan hal-hal yang lain, dengan masalah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kita kasih contoh yang sangat mudah saja. Bioskop hari ini berapa bayar? 1 jam itu sampai 30.000. Itu kenikmatan melihat yang diberikan oleh manusia. Kita harus membayarnya 30.000 1 jam. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata kita, nikmat penglihatan kita dari sejak kita lahir sampai sekarang. Kalau seandainya Allah minta bayar 30.000, nah gimana? Apa kita mau bisa bayarnya? Dikalikan saja. Contohnya, umur saya 18 tahun. 18 tahun kali 1 jam, kali 5.000. Itu berapa ribu tuh? Banyak sekali, nggak bisa dihitung. Coba aja hitung sini dipakai kalkulator. Nggak bisa kalian membayar nikmat Allah dengan harta. Makanya kita harus bersyukur, kita letakkan pada tempatnya. Dikasih tangan ya kita letakkan nikmat tangan itu di mana tempatnya? Yaitu memberi sedekah, untuk melakukan amal baik, amal ma'ruf, nahi mungkar. Diberikan kaki ya kita gunakan kaki. Diberikan hati, kita gunakan hati, kita buka hati kita untuk memasukkan Al-Quran di dalam hati kita. Ya, ini yang paling penting. Karena pada hari ini remaja yang pada hari ini mereka di dalam hatinya tidak ada yang namanya Al-Quran sama sekali. Makanya jangan heran hari ini kaum muslimin terpuruk. Jangan heran hari ini remaja-remaja punya mental yang sangat rendah. Jangan heran hari ini kaum muslimin dilecehkan, dihinakan. Jangan heran. Karena di hati mereka tidak ada lagi yang namanya Al-Quran. Seandainya kita mengetahui Islam itu memiliki referensi yang sangat baik sekali. Sangat baik, yaitu sejarah Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana umatnya Rasulullah SAW ini bisa mulia. Kuncinya apa? Kita lihat. Kuncinya adalah satu, mereka memiliki Al-Quran dan berpegang teguh. Tapi kita sekarang, kita memiliki Al-Quran tapi kita tinggalkan. Ya, hari ini di dalam hati-hati mereka, dalam dada-dada mereka, para sahabat, itu adalah Al-Quran. Hari ini remaja, nggak ada yang seperti sahabat. Padahal kalau kita seandainya remaja kita memegang Al-Quran, yakin Islam akan maju. Islam akan maju apabila remaja yang ada pada hari ini dalam dada mereka adalah Al-Quran. Tapi sekarang kita lihat realita. Apakah Al-Quran dalam dada mereka? Tidak. Sakitnya tuh di sini. Itu yang ada dalam hati para remaja hari ini. Nyanyian, laguan dan sebagainya. Jadi intinya untuk memajukan Islam, yaitu kita masukkan dalam hati para remaja, yaitu Al-Quran. Itu intinya. Dan inti semuanya adalah Al-Quran. Tapi masalahnya, orang yang mengetahui remaja ini adalah sumber kemajuan Islam dan Al-Quran, ternyata yang mengetahuinya bukan hanya kita, tapi orang yang memusuhi Islam juga mengetahui hal ini. Maka mereka berusaha keras untuk menjauhkan para remaja dengan Al-Quran. Menjauhkan Al-Quran dari kaum muslimin. Maka hari ini kita lihat kaum muslimin sekarang terpuruk karena Al-Quran yang tidak ada. Ikhwan Fidin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan menyampaikan lanjutannya di episode kedua. Maka
saksikan terus perjuangan kita untuk membangun dan mengembalikan izahnya Islam, izahnya kaum remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, khair. Gimana kabarnya, Bu? Ada kabar nih. Enggak, kita punya kabar baru. Alhamdulillah, si Alvin katanya mau berubah. Kemarin dia telepon kita, katanya dia tuh menyesal sama semua perbuatannya, apa semuanya lah, dari apa yang dia lakukan ini. Karena pertama kita nasihati dia, kita jelaskan, kita ya kasih tahu lah, semua musibah yang dia rasakan itu ada hikmahnya. Semua yang ia rasakan pada hari ini ada hikmahnya. Tak bilang gini, untuk menghadapi masalah itu kita tidak boleh sendiri, harus ada Allah. Kalau kita menghadapi sendiri, nah itu sombong. Nah terus bilang gini dia, tapi hidup sana kenapa sulit terus? Nah gini. Terus tak bilang gini, coba kamu buka surat Al-Baqarah juz 2. Bunyinya seperti ini. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wallahu a'lam bishawab. Dia bilang, apa artinya itu? Ini artinya belum tentu bisa jadi sesuatu yang kamu senangi itu buruk baik bagi kamu. Jadi semua yang itu tapi belum tentu yang enggak sesungguhnya Allah tuh yang mengetahui sedangkan kamu enggak tahu. Jadi belum